Seseorang yang batal wudunya tidak diperbolehkan, haram baginya untuk melakukan 4 perkara sebagai berikut. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Setelah kita ketahui perihal-perihal yang membatalkan wudu, pertama kita ketahui yaitu urut-urutnya wudu, rukun-rukunnya wudu. Rukun-rukunnya wudu, jadi dalam bab wudu ini yang perlu kita ketahui beberapa pasal. Yang pertama dari bab wudu ini yang perlu kita ketahui beberapa pasal. Yang pertama pengertian wudu. Yang pertama apa? Pengertian wudu. Dari segi bahasa apa maknanya, dari segi syariat apa maknanya wudu itu. Kalau dari segi bahasa, wudu artinya mencuci sebagian anggota tubuh. Dari segi syariat artinya mencuci anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, urut-urutnya wudu, rukun-rukunnya wudu. Rukun-rukunnya wudu itu katanya para ulama 6. Rukun-rukunnya wudu berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 6. Yang pertama apa? Niat dalam hati. Yang kedua, cuci wajah. Ini harus berbarengan dua ini. Yang ketiga, mencuci kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap rambut kepala. Yang kelima, mencuci kedua kaki. Yang keenam, tertib. Ini perihal kedua, fasal kedua daripada bab wudu yang harus diketahui. Urut-urutnya wudu. Jadi selain 6 ini artinya sunnah. Nah, yang ketiga namanya sunnah-sunnahnya wudu. Sunnah-sunnahnya wudu ini berapa jumlahnya? 200. Nah, 200 dibagi menjadi 3 bagian. Jadi sebagian sunnah sebelum wudu, ini tatkala wudu. Yang kedua dikerjakan tatkala wudu. Yang ketiga sesudah wudu. Ada sebagian sunnah dikerjakan sebelum wudu. Misalnya apa? Ngadep kiblat, duduk dan lain-lain. Itu perihal-perihal yang dikerjakan sebelum wudu. Ada kalanya sunnah-sunnah tatkala wudu, itu tergantung dari tempatnya masing-masing. Ada kalanya sunnah sebelum cuci wajah, sunnah waktu cuci wajah, sunnah tatkala cuci tangan, sunnah tatkala cuci kepala sampai terakhir. Yang ketiga, sunnah setelah wudu. Misalnya apa? Baca doanya wudu, kemudian baca ayat kursi, baca sunnah inna anzalna, kemudian salat sunnatul wudu. Itu sunnah-sunnah yang setelah wudu. Itu perihal ketiga. Pasal ketiga yang harus kita pahami. Yang keempat, pasal keempat yaitu apa? Sunnah-sunnahnya wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Yang kita bahas dalam sekitar 4 hari. Jadi perihal yang membatalkan wudu ada berapa? 4. Perihal yang membatalkan wudu ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang pertama apa? Keluarnya sesuatu dari kemaluan depan atau belakang. Itu membatalkan wudu kalau 5 syaratnya terpenuhi. Sebagaimana kita ketahui kemarin. Syarat yang pertama apa? Keluarnya sesuatu. Lain hanya masuknya sesuatu ke dalam kubur atau dubur, tidak membatalkan wudu. Yang kedua, dari dubur atau kubur. Lain hanya kalau misalnya muntah atau keluar darah dari hidung dan lain-lain, tidak membatalkan wudu. Yang ketiga, min wadhihin, dari orang yang jelas-jelas laki atau jelas-jelas perempuan. Lain hanya unsa, itu tidak membatalkan wudu. Yang keempat, min hayyin, dari orang yang masih hidup. Lain hanya kalau jenazah sudah meninggal, sudah kita mandikan, kita wudukan, kemudian keluar sesuatu, tidak batal. Yang kelima, yakin. Lain hanya kalau ragu kita, apakah kita keluar dari kita sesuatu apa tidak. Hukum asalnya tidak keluar dari sesuatu, maka tidak batal wudunya. Begitu. Jadi masalah pertama dari batalkan wudu yang kemarin kita bahas adalah apa? Keluarnya sesuatu. Ini bisa membatalkan wudu kalau 5 syaratnya terpenuhi. Begitu. Perihal kedua yang membatalkan wudu apa? Hilangnya akal pikiran. Nah, setelah kita bahas kemarin, hilangnya akal pikiran itu bisa terjadi dengan 1 dari 4. 1 dari 4. Apa 1 dari 4 ini? Pertama, tidur. Yang kedua, pingsan. Yang ketiga, mabuk. Yang keempat, gila.
Nah, tidur ini bisa membatalkan wudu kecuali di satu keadaan, yaitu jika telah terpenuhi empat syaratnya. Empat syaratnya. Itu baru tidurnya tidak batalkan wudu. Yang pertama, mungkin duduknya posisinya tepat, seperti duduk itu sekarang atau duduk iftirosh. Itu syarat yang kedua, tadi lihat postur tubuhnya tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Yang ketiga, al-yastayqidha 'ala al-hal allati nama 'alaiha. Waktu dia berdiri dia bangun dari wudu dalam posisi sama seperti dia pertama kali tidur. Dia tidur begini, bangunnya juga begini. Lain hanya kalau dia tidurnya begini kemudian bangun-bangun sudah pakai bantal dan selimut, itu batal wudunya. Yang ketiga, yang keempat, al-ikhbarahu maksum yang terambil wala adil adil najar. Tidak ada satu orang yang adil datang ke kita kemudian ngabarkan, oh tadi waktu kamu tidur saya dengar kamu Quran dari diri kamu, batal wudunya. Baik, ini perihal kedua. Yang batalkan wudu yang telah kita bahas itu apa? Hilangnya akal pikiran, maka menyebabkan wudu menjadi batal. Dengan apa yang dimaksud hilangnya akal pikiran? Yaitu dengan tidur atau gila atau pingsan atau mabuk. Mabuknya meskipun disengaja atau tidak sengaja. Perihal ketiga yang batalkan wudu apa? Lamsu. Ya? Persentuhan antara laki ajnabi dan perempuan ajnabiyah bisa batalkan wudu kalau 5 syaratnya terpenuhi. Syarat yang pertama, Laisa bainahuma ikhtilaful jenis, perbedaan jenis antara laki dan perempuan. Lain hanya kalau laki bukan laki, ada perempuan nyentuh perempuan dan batalkan wudu. Yang kedua, kabira ini semua dua-duanya sudah dewasa. Lain hanya kalau salah satunya dewasa, yang lain kecil atau dua-duanya kecil dan batal wudu. Yang ketiga, bila hail tanpa ada penghalang. Lain hanya kalau ada penghalang meskipun kain atau besi atau tipis atau apapun, meskipun tipis tidak batalkan wudu. Yang keempat, basyarah. Betul. Basyarah artinya kulit. Lain hanya kalau kuku atau rambut atau gigi tidak batalkan wudu. Yang kelima, laisa bainahuma mahramiyah. Tidak ada hubungan mahram di antara keduanya. Nah, kalau ada hubungan mahram tidak batalkan wudu. Berapa mahramnya kita? Seperti kita bahas, mahram kita berapa? 18. 18 dibagi berapa? 3. 7 dari nasab, 7 dari rodok, 4 dari pernikahan. 7 dari nasab, 7 dari rodok, 4 dari jalur pernikahan. Yang dimaksud dengan jalur pernikahan satu, ummu zaujah, ibunya istri, mertua kita. Yang kedua, bintu zaujah, anaknya istri selain dari kita. Yang ketiga, zaujatul ibn, anaknya istrinya anaknya kita, jadi mantu kita. Yang keempat, zaujatul akh, istri dari abahnya kita. Kalau misalnya abah kita nikah selain dengan ibu kita, maka itu dinamakan zaujatul akh. Ini semuanya namanya 18 orang namanya mahram. 7 dari nasab, 7 dari susuan, 4 dari musyawarah. Ini pernikahan. Nah, ini hakuna 18 kalau disentuh setelah kita megang wudu tidak batalkan wudu menurut pendapat yang kuat. Cuman ada pendapat yang utama dan batal tidak batalkan wudu. Ada pendapat yang kuat mengatakan batal wudu. Jadi makanya Imam Nawawi dalam kitabnya Minhaj mengatakan wal mahram laisa bainahuma mahramiyah fil adhar. Tapi maka bil adhar termasuk pendapat yang kuat juga mengatakan apa? Mengatakan batalkan wudu. Jadi yang lebih utama kalau kita sudah wudu akan sholat fardu jangan nyentuh ibunya atau putrinya atau ukhtuh atau bintu akhi atau bintu ukhti atau ammah wal khalah kecuali setelah menyelesaikan sholat fardu. Kenapa? Khurujan khilaf. Akan kita keluar dari pendapat yang mengatakan menyentuh mahram pun batalkan wudu. Tapi kalaupun mau kita sentuh tidak masalah. Lebih utama kita tidak nyentuh kecuali setelah selesai sholat. Kenapa? Agar sholatnya kita sah menurut seluruh ulama. Kalau kita nyentuh ibu kita salaman sebelum sholat, itu menyebabkan wudu kita menurut sebagian ulama batal. Nah kalau batal wudunya batal sholatnya. Tapi pendapat yang utama tidak batalkan sholat, tidak batalkan wudu dan tidak batalkan sholat. Lebih utama. Itu perihal keberapa?
Yang ketiga, yang batalkan wudu yaitu apa? Menyentuh perempuan ajnabiyah dengan terpenuhi syarat-syaratnya 5. Yang perkara yang keempat yang menyentuh yang batalkan wudu yaitu apa? Menyentuh kemaluan belakang atau depan. Nah ini bisa membatalkan wudu kalau syaratnya terpenuhi. Syarat yang pertama apa? Dengan batal kaf atau butun al-asabi, bagian dalam dari tangan kita ini atau bagian dalam dari jari kita. Lain hanya kalau bagian luar atau ujung tidak batalkan wudu. Yang kedua, min bashar, dari golongan manusia. Lain hanya kalau kita nyentuh kemaluan hewan, maka tidak batalkan wudu. Yang ketiga, bagi ya ismu, masih tersisa namanya. Lain hanya kalau misalnya kita mendapatkan kemaluan yang terputus sedikit, batalkan wudu. Nah, kalau sudah syaratnya terpenuhi maka batalkan wudu. Menurut pendapat yang kuat bahwa menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain dapat membatalkan wudu meskipun yang disentuh anaknya sendiri dan meskipun anak tersebut masih bayi, bahkan umurnya masih beberapa jam. Hukumnya akan membatalkan wudu. Hal ini diambil dari mana? Imam Syafi'i mengambil dalilnya dari hadisnya Rasulullah SAW yang beliau berkata, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudulah. Sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan wudu meskipun dengan syahwat atau tanpa syahwat. Sampai Imam siapa? Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena Rasulullah waktu pernah suatu hari ditanya, ya Rasulullah kalau itu kemarin batalkan wudu tidak? Rasulullah menjawab, innama huwa bad'atun minka. Itu adalah anggota badannya kamu. Sama kayak kita setelah wudu nyentuh kaki kita, setelah wudu kita nyentuh kepala kita. Tidak batalkan wudu. Begitu juga menyentuh kemaluan kita katanya Rasulullah. Tapi Imam Syafi'i mengambil hadis yang lain dari hadisnya Rasulullah yaitu man massa dzakarahu falyatawadda. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga siapa? Imam Malik. Imam Malik mengatakan apa? Jangan lihat. Batal. Batal tentunya kalau pakai syahwat. Kalau tanpa syahwat tidak batal. Itu mazhabnya Imam Malik. Jadi Imam yang keempat Imam siapa? Ahmad bin Hanbal. Apa katanya Imam bin Hanbal? Imam Ahmad. Imam Ahmad katakan apa? Kemarin kita bahas 24 jam. Imam Ahmad mengatakan batal nyentuh kemaluan meskipun dengan bagian dalam atau bagian luar. Jadi meskipun dengan itu bagian dalam atau bagian luar batalkan. Kalau Imam Syafi'i tidak, hanya bagian dalamnya aja bos. Bagian luar tidak batalkan. Ya. Setelah kita ketahui sekarang perihal-perihal yang batalkan wudu, yang kita bahas sekarang apa? Yang kita bahas perkara kelima, pasal kelima, yaitu hal-hal yang diharamkan kalau kita batal wudu. Jadi begini, orang yang berhadas itu dibagi 3. Ada kalanya hadasnya hadas kecil, ada kalanya hadasnya hadas wasat sedang, ada kalanya hadasnya hadas besar. Kalau hadasnya hadas kecil, yang diharamkan itu 4 perkara. 4 perkara. Kalau hadasnya hadas kecil. Kalau hadasnya hadas sedang, ditambah 4 ditambah 2, yaitu apa? 6. Kalau hadasnya hadas sedang, berarti yang diharamkan 6 perkara. 4 yang tadi kecil itu ditambah 2. Kalau hadasnya hadas besar, yang diharamkan adalah 11 perkara. 11 perkara. Nah, itu perlu dipahami apa artinya hadas kecil, bagaimana bentuknya hadas sedang, bagaimana bentuknya hadas besar. Hadas kecil itu sebabnya 1 dari 4 perkara yang kita bahas tadi. Ini menyebabkan hadas kecil yang dinamakan dengan nawaqidul wudu atau mubtilatul wudu.
itu hadas kecil. Lah kalau hadasnya hadas sedang, gimana bentuknya? Dari dua sebab. Hadas sedang ini dari dua sebab. Sebab yang pertama keluarnya sperma, sebab yang kedua terjadinya hubungan badan. Ini namanya hadas besar. Hadas sedang namanya junub. Janabah. Janabah ini kalau dia timbul dari mana? Dia dari dua sebab. Sebab yang pertama keluarnya sperma, meskipun dengan cara ihtilam atau tidak. Yang kedua keluar hubungan badan antara perempuan dan laki-laki, itu menyebabkan seseorang menjadi junub janabah. Kalau sudah dia janabah, maka yang diharamkan bagi dirinya dia 6 perkara. Lah, hadasnya hadas besar apa? Ya sama tadi, janabah ditambah haid dan nifas. Haid dan nifas. Ini kalau sudah haid dan nifas, maka yang diharamkan juga janabah. Yang diharamkan berapa? 11 perkara. 11 perkara. Oke. Kita akan bahas satu-satu dari sini sampai yang terakhir. Cuman pegang dulu berapa aksamul hadas. Hadas itu dibagi menjadi 3 bagian. Hadas kecil, sedang, sama besar. Ada sebagian ulama menjadikan hadas itu dibagi 2. Jadi perhatikan bedanya. Sebagian ulama membagi hadas menjadi 2. Hadas kecil, hadas besar. Tidak ada ceritanya hadas wasat. Nah, ulama yang membagi hadas itu menjadi 2, besar dan kecil, mereka mandangnya dari segi apa yang diwajibkan setelah terjadi hadas. Dengan pengertian kalau hadasnya hadas kecil, artinya perihal yang diwajibkan setelahnya adalah wudu. Jadi setelahnya adalah wudu. Kalau hadasnya hadas besar, maka perihal yang diwajibkan setelahnya adalah mandi. Makanya hadis jadi 2. Kalau ulama yang membagi hadis itu menjadi 3, itu mereka memandang dari apa yang diharamkan setelah terjadi hal tersebut. Bukan perihal apa yang diwajibkan, tapi perihal apa yang diharamkan setelah terjadi hadas tersebut. Makanya mereka membagi menjadi 3. Jadi kalau dikatakan berapa pembagiannya hadas, ente mau segi dari segi apa? Kalau mau dari segi perihal yang diwajibkan, dia dibagi 2. Tapi kalau perihal yang diharamkan, dia dibagi menjadi 3. Jadi, kalau ditanya, besok pagi ditanya hadas itu dibagi 2, maka jawabannya apa? Mau lihat apa, dari segi apa itu mau tanya. Kalau ente mau tanya dari perihal yang diharamkan, dibagi menjadi 3. Kalau dari perihal apa yang diwajibkan setelahnya, dibagi menjadi 2. Sekarang ingat itu 100%. Cuma kalau udah ditulis di buku, besok pagi sisa 60. Seminggu lagi tidak tahu sisa berapa. Boleh ilmu kan? Saya itu harus ditulis dulu. Setelah ditulis haruskan. Dan kita akan membahas nanti akan secara terperinci. Dan ini sebelum terperinci, cara yang paling tepat itu ya, kalau ingin ngapalkan ilmu, sebelum kita bahas perincian secara terperinci, harus tahu secara global dulu. Jadi ini ada perincian satu-satu sini nih nanti. Per masalahnya ini ada perinciannya masing-masing. Nah kalau globalnya tidak tahu, perinciannya lebih tahu lagi nanti. Buat sulit nanti akan kecampur masalah di sini. Akan kecampur masalah dengan masalah yang lain. Jadi perihal yang diharamkan oleh orang yang hadas itu berapa? Perihal yang diharamkan. Perihal yang diharamkan bagi seorang yang dalam keadaan berhadas ada berapa perkara? Salah. Dan lihat hadasnya. Jawabnya apa? Lihat hadasnya. Kalau hadasnya hadas kecil 4. Kalau hadasnya hadas wasat 6. Kalau hadasnya besar 11. Perhatikan soalnya baru kasih tunjuk. Sekarang kalau ditanya sekarang perihal yang diharamkan bagi orang hadas berapa? Lihat dulu hadasnya apa. Kembalikan lagi ke pertanyaan. Jadi, karena penting. Sebab kalau kita langsung bilang 3, kita bahas yang ditanya bukan anak banyak pembagiannya hadas, tapi perihal yang diharamkan. Kalau anak tanya pembagian hadas betul 3. Kecil, sedang, besar. Ya. Jadi ini 2 perkara ini dimaksud dengan apa? Hadas. Jadi hadas itu dibagi berapa? Tergantung dari keinginannya. Kalau maksudnya itu keinginannya dari perihal yang diharamkan
3, tapi kalau dalil perihal apa yang diwajibkan setelahnya dibagi menjadi 2. Oke. Nah, apa 4 perkara ini secara global? Jadi hadas itu dari perihal dari segi apa yang diharamkan setelahnya dibagi menjadi 3, sekecil, sedang, sama besar. Nah, kecil ini kalau hadasnya hadas kecil, gimana bentuknya hadas kecil? Hadas kecil ini bisa terjadi kalau sudah seseorang ngerjakan satu dari 4 perkara yang batalkan wudu ini. Karena setiap fase berhubungan dengan yang lainnya. Ini 4 perkara yang batalkan wudu tadi ini di sini ini menyebabkan ada terjadinya hadas kecil. Yaitu apa hadas kecil? Tersebut 3 4 perkara. Perkara yang pertama, keluarnya sesuatu. Perkara yang kedua, hilangnya akal pikiran. Perkara yang ketiga, nyentuh perempuan laki ajnabi yang tanpa haid dan seluruhnya itu. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan sendiri. Kalau sudah satu dari 4 ini terjadi, maka orang ini dinamakan adalah hadas kecil. Lah kalau sudah dapat hadas kecil, maka yang diharamkan baginya 4 perkara. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga nyentuh Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran. Itu secara global. Secara global ada berapa? 4. Yang pertama apa? Sholat. Yang kedua tawaf. Anak mau sholat dalam keadaan hadas, berarti haram hukumnya. Dan termasuk dosa besar kalau dikerjakan dalam keadaan amidan aliman mukhtaran. Yang kedua tawaf. Anak mau tawaf dalam keadaan tidak punya hadas, dalam keadaan hadas jadi tidak punya wudu, maka haram, tidak sah tawafnya dan haram hukumnya. Yang ketiga nyentuh Al-Quran, tidak bawa anak, cuma nyentuhin aja, haram hukumnya. Yang keempat bawa Al-Quran, haram hukumnya. Jadi yang diharamkan karena sebab hadas kecil berapa? 4 perkara. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga nyentuh, yang keempat perhatikan sekarang. Sholat ini yang dimaksud adalah sholat fardu atau sholat sunnah atau mislu sholat yang mirip dengan sholat. Itu tiga-tiganya diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu atau berhadas hadas kecil. Sholat fardu. Sholat fardu apa? Sholat kana fardu aini atau fardu kifai. Sholat kana fardu aini seperti maktubatul khams. Itu fardu aini. Jadi salat 5 waktu haram dikerjakan tanpa wudu dan badan amidan aliman mukhtaran. Amidan disengaja, aliman tahu hukum, mukhtaran tanpa paksaan. Oke. Yang kedua fardu kifai. Fardu kifai salat jenazah. Fard ya. Mau salat tanpa wudu gimana hukumnya? Haram. Dan tidak sah kalau dengan sengaja. Akan datang begini kan lagi. Yang kedua apa? Salat sunnah. Meskipun salatnya sunnah itu dzatu waqtin atau dzatu sabab atau dzatu nafil mutlak. Salat dibagi berapa? Salat sunnah dibagi 3. Salat sunnah dzatu waqtin artinya punya waktu yang khusus. Seperti duha, waktunya dari mulai isya sampai adzan zuhur. Qabliyah, ba'diyah itu punya waktu yang khusus. Yang kedua, salat dzatu sabab punya sebab yang khusus, bukan waktu tapi sebab. Nah, sebab khusus ini dibagi menjadi 3. Sebab dzatu sabab mutaqaddim, mutaakhir, mudhari. Begitu. Dzatu sabab. Yang ketiga, nafil mutlak. Begitu. Mutlak ini enggak ada mutlak ini seperti wirid dia punya tiap hari misalnya salat 100 rakaat, 50 rakaat, ada yang 1000 rakaat. Sebagian salafus saleh ini namanya nafil mutlak. Dan punya sebab yang khusus, dan punya waktu yang khusus. Itu sampai ini sekarang. Jadi salat itu dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama fardu, yang kedua sunnah, yang ketiga yang seperti sholat, tapi bukan sholat ya, yang seperti sholat, hukumnya seperti sholat, tapi dia bukan sholat. 3. Nah sholat fardu dibagi menjadi berapa? 2. Fardu ain sama fardu kifai. Fardu ain seperti sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Fardu kifai sholat jenazah. Yang kedua salat sunnah. Salat sunnah dibagi berapa? 3. Yang pertama dzatu sabab, yang punya waktu yang khusus. Yang kedua yang punya sebab yang khusus. Yang ketiga tidak punya waktu, tidak punya sebab, dinamakan dengan nafil mutlak. Nafil mutlak. Sudah tulis di sini. Nah, kalau belum tulisin dulu. Nanti kalau masih di depan ini.
Yang ketiga, yang dinamakan dengan seperti sholat. Apa yang dimaksud? Sujud tilawah sama sujud syukur. Sujud tilawah sama sujud syukur. Sebagian ulama menambahi khutbah Jumat. Ya, bukan sholat. Sujud syukur bukan sholat, hanya sujud saja. Tapi di hukumnya hukum sholat. Tinggal pengertian harus toharo, harus masuk kiblat dan lain-lain. Begitu. Jadi pilihan pertama yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil, apalagi hadas wasat, apalagi hadas besar, yaitu sholat. Dan perhatikan, kita tahu sekarang sholat dibagi berapa? 3 kan? Fardu, sunnah, sama yang mislu sholat atau seperti sholat. Fardu dibagi 2, fardu aini, fardu kifai. Ini menurut pendapat yang kuat. Berarti ini menurut pendapat yang kuat bahwa fardu kifai yaitu sholat jenazah haram dikerjakan tanpa wudu jika dalam keadaan amidan aliman muhtar. So, sebelum Anda masuk ke masalah ini, perhatikan dulu. Ini perihal yang pertama, dari diharamkannya orang yang berhadas yaitu sholat, mengerjakan sholat. Sholat ini diharamkan katanya ulama jika syarat 3 syaratnya terpenuhi. Haram bagi seseorang yang punya hadas kecil untuk sholat jika syaratnya 3 syaratnya terpenuhi. Syarat yang pertama aliman, tahu hukum. Tapi kalau satu orang tidak ngerti hukum, sholat tanpa wudu, tidak haram bagi dia, tidak tahu hukum. Yang kedua, amidan, sengaja. Tapi kalau lupa dia, ngira punya wudu setelah selesai sholat, lupa tidak punya wudu, tuh ingat tidak punya wudu, haram hukum sholatnya? Tidak, wajib diulangi, cuma tidak haram. Yang ketiga, mukhtaran, tanpa paksaan. Lain halnya kalau dengan paksaan dia sholat. Satu orang maksa dia, kalau kamu tidak sholat dengan wudu maka saya pukulin atau saya bunuh. Ada harusnya. Di dalam masalah ini dia ma'zur. Tidak sah sholatnya, cuma ma'zur. Dan dikatakan haram. Jadi intinya apa? Intinya sholat itu dikerjakan sholat tanpa wudu hukumnya haram kalau 3 syaratnya terpenuhi. Syarat yang pertama apa? Aliman, tahu hukum. Yang kedua, amidan, sengaja. Yang ketiga, mukhtaran, yaitu tanpa paksaan. Kalau 3 syarat ini terpenuhi maka hukum kerjaannya dia adalah haram dan termasuk dosa-dosa besar. Sekarang 1 dari 4 ini perihal yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Nah hukumnya termasuk dosa-dosa besar, haramnya dosa-dosa besar pada dosa kecil. Untuk 1 dan 2 ini dosa-dosa besar. Untuk 3 dan 4 termasuk kategori dosa-dosa kecil. Oke. Kalau ditanya sekarang perihal yang diharamkan bagi orang hadas kecil itu ada berapa? Ada 4. Lah itu 4-4-nya itu sudah termasuk dosa-dosa kecil atau dosa besar? Jawabannya untuk yang pertama dan kedua yaitu tawaf dan sholat termasuk dalam kategori hadas termasuk dosa-dosa besar. Tapi untuk yang ketiga dan keempat termasuk dosa-dosa kecil. Apa itu faedahnya kita tahu dosa-dosa kecil? Kalau dosa besar itu orang bisa jadi fasik sekaligus. Tapi kalau dosa kecil enggak. Kecuali kalau melebihi nilai kefasikannya atas nilai ketaatan. Ya. Dari sini kita ketahui, coba kita perhatikan di sini. Kita ketahui perihal pertama yang diharamkan bagi orang yang hadas adalah sholat. Dengan berapa syarat? 3. Kalau 3 syarat yang terpenuhi maka haram. Yang dimaksud dengan sholat fardu, sunnah atau yang seperti sholat. Kita ketahui barusan bahwa sholat fardu dibagi 2, aini sama kifai. Nah kifai ini perhatikan. Kifai itu sholat jenazah. Sholat jenazah itu menurut pendapat yang kuat harus pakai wudu sama kayak sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada pendapatnya sebagian ulama mengatakan sholat jenazah tidak perlu pakai wudu. Karena maksud dan tujuan dari sholat jenazah adalah doa untuk mayit. Dan doa tersebut tidak butuh wudu. Ini pendapatnya Imam Fakhrul Razi, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Cuma pendapat yang mu'tamad lah. Pendapat yang utama dalam badan Imam Syafi'i bahkan sebagai kata ini bisa dikatakan sebagian besar dari ulama Syafi'i semuanya mengatakan harus pakai wudu. Jadi mungkin pendapatnya yang kedua ini butuh. Kadang kita kalau lagi sholat di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram itu kamar mandinya kan sejauh-jauhnya gitu. Mau masuk ke situ kapan, balik kapan. Dan sedangkan sudah
dimulai sholat jenazah. Kalau dia berangkat mau wudhu balik lagi sudah habis sholat jenazah. Jadi mungkin perihal semacam tersebut kita butuh lagi. Tapi kalau kita seperti di Indonesia sholat jenazah, kamar mandi jengket dan lain-lain, tak perlu kita taklid kepada ulama-ulama seperti itu. Gitu ya. Ini secara global. Jadi secara global hal yang membatalkan hadis ini berapa? 4, yaitu sholat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, nyentuh Al-Quran. Yang keempat, bawa. Jadi ada bedanya antara nyentuh sama bawa. Sholat fardu atau sunnah haram dan tidak sah bagi seseorang yang tidak memiliki wudhu untuk melaksanakan sholat fardu atau sunnah. Hal ini jika dilakukan dengan disengaja, mengetahui hukum dan tanpa paksaan. Lain halnya jika lupa, tidak mengetahui hukum atau karena paksaan. Lupa ma'dzur. Atau tidak tahu hukum, baru masuk Islam, tidak ngerti kalau sholat harus pakai wudhu. Yang ketiga, atau karena paksaan, tidak masalah, tidak doa. Ya. Maka hukumnya adalah tidak sah dan tidak haram. Ya, tidak sah, memang tidak memenuhi syarat. Tidak haram karena wudhunya dia, lupanya dia, paksaannya dia, tidak tahu hukumnya dia. Ya. Faedah, sholat fardu atau sunnah jika dilakukan dalam keadaan berhadas hukumnya adalah haram, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, kecuali pada beberapa masalah. Nah, sekarang sholat tanpa wudhu, fardu atau sunnah, hukumnya haram kalau dikerjakan tanpa wudhu dan tanpa hukum, kecuali di beberapa masalah boleh sholat sedangkan dia dalam keadaan berhadas. Ya. Maka hukumnya adalah boleh. Di antaranya adalah 1, bagi seseorang yang selalu berhadas. Daimul hadas, ini orang selalu keluar air kecil tidak berhenti, atau selalu keluar angin tidak berhenti, atau selalu keluar madi tidak berhenti, atau wadi tidak berhenti. Gimana hukumnya? Haram sholat. Dan pada badas ma'dzur dia. Kalau tidak itu tidak bakal sholat seumur hidup. Menguaskan dia. Misalnya sekarang untuk wudhu butuh 2 menit, untuk sholat butuh 5 menit, totalnya 7 menit. Sedangkan hadasnya dia itu setiap 5 menit sekali, atau 6 menit sekali, atau 4 menit sekali. Maka ini orang dikategorikan namanya daimul hadas. Orang dibagi 2, ada namanya salim, ada namanya daimul hadas. Salim itu apa? Ya orang yang bukan daimul hadas. Yang daimul hadas itu siapa? Orang yang tidak ada waktu yang cukup untuk wudhu sama untuk sholat tanpa hadas. Itu definisinya daimul hadas. Misalnya wudhunya butuh berapa? 2 menit, sholatnya 5 menit, di total 7. Sedangkan hadasnya tetesan air kencing dari dia itu keluar setiap 5 menit sekali, 4 menit. Lain hanya enggak, setiap 1 jam sekali keluar tetesan. Bukan daimul hadas dia. Bukan daimul hadas. Karena daimul hadas syaratnya Allah yakuna wa kafilit taharah wa kafilis salah bila hadas. Itu definisinya orang daimul hadas. Dan ada waktu yang cukup untuk wudhu, untuk sholat tanpa hadas. Itu artinya definisi hadas. Misalnya sekarang orang ini hadasnya keluar setiap 20 menit sekali, berarti dia daimul hadas atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena sholatnya dia butuh 5 menit, wudhunya butuh 2 menit, di total 7. Sedangkan hadasnya keluar setiap 20 menit sekali. Nah itu bukan termasuk daimul hadas. Berarti artinya apa? Termasuk golongan orang yang salim. Karena orang yang daimul hadas ini, perhatikan ya, orang yang daimul hadas ini berbeda dengan orang yang salim pada beberapa masalah. Pertama, orang yang daimul hadas ini tidak mungkin wudhu kecuali setelah masuk waktu. Lain hanya kalau orang yang salim, orang yang sehat, dia boleh wudhu sebelum adzan zuhur atau setelah adzan zuhur. Tapi kalau sudah daimul hadas, dia tidak boleh wudhu kecuali setelah adzan zuhur. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, orang yang daimul hadas ini wajib mualah waktu wudhu. Lain hanya kalau orang yang salim, sunnah mualah begitu ya. Mau mualah atau tidak mualah? Apa yang mualah berturut-turut? Kita mencuci tangan kita sebelum air yang di wajah menjadi kering. Itu perbedaan kedua. Perbedaan ketiga, orang yang daimul hadas ini waktu wudhu niatnya istibahah, bukan raful hadas. Lain hanya kalau orang yang salim, niatnya raful hadas. Betul ya? Niatnya apa? Raful hadas. Perbedaan yang keempat apa? Setiap sholat wajib wudhu. Tajdidul wudhu ala kulli fardhah. Wajib orang yang daimul hadas ini untuk mengulang wudhunya setiap kali akan sholat fardu. Lain hanya kalau orang salim, boleh. Sama saya sekarang sholat subuh ditahan sampai isya, boleh satu kali wudhu. Selama tidak batal wudhunya terus saja.
Gitu kan? Ini bedanya apa? Orang yang salim dengan daimul hadas. Yang kelima, Wajib istinja dan menutup. gitu kan? Ala yajib tajdidul istinja. Jadi setiap orang yang salim ini, orang yang daimul hadas ini setiap kali akan wudu, akan wajib sebelumnya wudu dia istinja dulu dan nutup tempat keluarnya hadas dengan tisu atau dengan apapun yang dia bisa kerjakan. Lainnya kalau orang salim tidak perlu sebelum wudu istinja, kecuali yakin najisnya baru. Ini bedanya antara orang salim dengan orang daimul hadas ada berapa? 5. Yang pertama apa? Jangan lupa. Wajib. Yang pertama apa? Wajib masuk waktu. Nah, wajib masuk waktu. Tulis ini. Kalau tidak ditulis lupa. Ini 5 menit dulu. Ditulis. Yang pertama, perbedaan pertama apa? Wajib masuk waktu. Wajib setelah masuk waktu. Kalau ini boleh sebelum masuk waktu atau setelah masuk waktu. Ini yang pertama. Orang yang daimul hadas, jadi bagi gini aja. Jadi daimul hadas. Yang kedua, orang yang salim sehat. Ini wajib masuk waktu. Ini tidak wajib. Yang kedua, Wajib mualah. wajib mualah bagi orang yang daimul hadas. Orang yang salim tidak wajib. Yang ketiga, Niat. niatnya kalau orang daimul hadas niatnya istibah. Kalau orang yang salim Raful hadas. raful hadas. Yang keempat, Wajib wudhu setiap sholat. wajib wudu setiap sholat bagi orang yang daimul hadas. Kalau orang yang salim tidak. Yang kelima, Wajib istinja. wajib istinja bagi orang yang daimul hadas, orang yang salim tidak. Ini gitu ya. 2. Bagi seseorang yang tidak memiliki air atau debu untuk bersuci. Fakidut tahurain. Nah, perihal kedua coba kita ketahui barusan. Jadi orang sholat tanpa wudu hukumnya haram kecuali masalah yang pertama daimul hadas. Masalah yang kedua fakidut tahurain. Fakidut tahurain ini satu orang Z mau wudu mau sholat subuh air tidak ada, nyari debu tidak dapat. Gimana sekarang kewajibannya dia? Perhatikan ya. Sekarang masalahnya apa? Masalahnya tidak dapat air untuk wudu dan tidak dapat debu untuk tayamum. Kewajibannya dia dari segi sholat bagaimana? Pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, dia wajib sholat, namanya dia hurmatul waktu, untuk menjaga kehormatan waktu wajib sholat dan wajib untuk mengqadha. Ini perihal pertama. Jadi apa? Wajib sholat di hormatul waktu dan wajib untuk mengqadha. Jadi ada sebagian ulama pendapat yang kedua wajib untuk sholat di hormatul waktu dan tidak wajib diqadha. Pendapat yang kedua, tapi pendapat yang mu'tamad yang pertama. Jadi pendapat yang mu'tamad apa? Wajib diqadha. Jadi pendapat yang ketiga tidak wajib sholat di hormatul waktu, cuma wajib diqadha. Yang hormatul waktu tidak wajib sudah. Nanti kalau ada air baru diqadha wajib. Tapi pendapat yang pertama, yaitu apa? Wajib sholat di hormatul waktu dan kalau nanti dapat air atau debu wajib di. Gitu. Nah, perhatikan ya, ini sampai di sini. Ini ada perincian ini. Gitu. Jadi masalah kedua dari perkecualian haramnya sholat dengan tanpa taharah. Masalah pertama ada daimul hadas, yang kedua fakidut tahurain. Perhatikan di sini. Kalau satu orang tidak punya air untuk wudu, ya, dan tidak punya debu untuk tayamum, maka ini orang dinamakan fakidut tahurain. Apa hukum yang berhubungan dengan dia? Pertama, wajib sholat di hormatul waktu. Yang kedua, wajib qadha. Wajib apa? Qadha. Wajib qadha. Lah, kapan dikatakan wajib dia qadha? Kita lihat. Ada kalanya setelah sholat, ya, setelah sholat itu dia dapat air. Ada kalanya setelah sholat dia ini dapatnya bukan air, tapi hanya dapat debu untuk tayamum. Ada kalanya dapat air untuk wudu, ada kalanya hanya dapat debu untuk tayamum. Nah, kalau dapat air bagaimana hukumnya? Kalau dapat air maka wajib diqadha mutlaqan, meskipun dapatnya sebelum keluar waktunya sholat atau setelah keluar waktunya sholat. Misalnya gimana gambaran masalahnya? Gambaran masalahnya Z ini mau sholat zuhur, nyari air tidak dapat, nyari debu tidak dapat.
Kemudian apa? Dia sholat di hormatul waqt, sholat zuhur di hormatul waqt. Kemudian setelah selesai sholat, waktunya zuhur masih ada. Misalnya ada zuhur jam 3 sore, dia dapatnya jam 2 atau setengah 3. Dia dapat air, wajib diwudu. Atau dia dapatnya setelah keluarnya jam 5 baru dapat air, wajib diwudu. Cuma bedanya kalau dia masih di waktunya, dia makan diulang, bukan diwudu. Jadi kalau keluar waktunya baru dikatakan diwudu. Itu karena dapatnya apa? Air. Nah, tapi kalau dapatnya debu, setelah selesai sholat jam 12 dapatnya debu, bukan dapat air belum dapat. Kita lihat ada kalanya sebelum keluar waktunya sholat, ada kalanya setelah. Kalau sebelum keluar waktunya sholat, misalnya sekarang Z ini sholat jam 12, jam 1 dapat debu. Ini sebelum berarti kan? Atau jam 2 dapat debu, atau jam setengah 3. Yang penting sebelum keluar waktunya zuhur. Apa hukumnya? Wajib untuk diwudu. Wajib untuk diulang, bukan diwudu. Wajib untuk diulang sholatnya. Tapi kalau dapatnya setelah keluar waktu sholat, azan zuhur, tidak dapat air, tidak dapat debu, kemudian sholat, jam 5 sore setelah keluar waktunya zuhur, dia dapat debu, bukan dapat air. Boleh? Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama apa? Kalau sekiranya dia wudu di tempat yang tidak ada air pada umumnya, maka wajib diwudu. Kalau dia tayamum di tempat yang pada umumnya tidak ada air, maka wajib diwudu. Kalau dia tayamum di tempat yang pada umumnya ada air, maka tidak wajib diwudu. Tidak wajib diwudu. Begitu? Ingat kan? Sekarang yang pertama yang kedua apa? Yang kedua apa? Bagi tahurai ini pertama kan wajib sholat. Cuman wajib juga di qadha. Masalah qadha ini ada kalanya dia setelah sholat, yang pertama yang tadi itu hormatul waqt tadi itu, setelah sholat hormatul waqt tadi dia dapat air atau dapat debu. Kalau dapat air hukumnya apa? Wajib diwudu mutlakon, meskipun dapatnya air waktu sholatnya zuhur masih ada atau setelah keluar waktu zuhur. Ada kalanya dapatnya debu. Setelah sholat yang pertama dapatnya debu. Hukumnya gimana? Ada kalanya bagi 2. Kapan? Sebelum keluar waktu sholat, ada kalanya setelah keluar waktu sholat. Misalnya gimana? Sholat zuhur Z dengan hormatul waqt, kemudian setelah selesai sholat jam setengah 2, jam 2 dapat debu. Itu artinya dapat debu sebelum keluar waktunya sholat. Hukumnya gimana? Wajib diwudu juga. Wajib diulang. Oke. Nah, ada kalanya dapat setelah keluar waktu sholat, jam 5 sore baru dapat debu. Nah, kita lihat tempat yang mau ente gunakan untuk misalnya di mana, di daerah ente, di Wetan Kali misalnya. Lihat tempat di Wetan Kali pada umumnya ada air apa tidak? Kalau pada umumnya ada air, pas harinya aja tidak ada. Tapi setiap harinya banyak air. Lah, kalau seperti itu berarti tidak wajib diwudu. Kalau pada umumnya tidak ada air, wajib di. Paham enggak? Ayo tulis dulu langsung. Kalau tidak dulu. Pernah suatu hari saya ngajar muridnya ini terlalu rumet. Kemudian murid ditanya, ada iskal tidak? Ada masalah-masalah dari dipahami? Satu murid jawab, Habib dari awal sampai akhir muskil. Dari awal sampai akhir tidak semua urusan ini. Memang butuh konsen, tapi kalau pagi hari masih fresh. Kalau sudah kena belajar kayak gini siang, itu sudah pikirannya kita nyapa kemana-mana, suruh bikin seperti ini dan nyambung nanti. Tapi kalau masih ada kertas sama pulpen, masih selamat. Tapi kalau kertas sama pulpen tidak ada, asumsi besok pagi ini bikin pulpen sama kertas.
Perihal kedua apa? Perihal kedua dari perkecualian. Jadi orang yang batal wudu haram bagi dia sholat. Kecuali pada beberapa masalah. Masalah yang pertama apa? Daimul hadas. Daimul hadas. Yang kedua? Baqiyatul tahuran. Baqiyatul tahuran. Nah, baqiyatul tahuran ini semua hafalkan. Besok Pak kita tanya. Yang ketiga apa? Bagi seseorang yang dipaksa untuk sholat dalam keadaan berhadas. Yang mukroh terpaksa. Zaid ini maksa Umar suruh sholat tanpa wudu. Umar karena takut paksaannya Zaid, maka dia sholat tanpa wudu. Hukumnya apa? Hukumnya tidak haram. Kapan tidak haram? Kalau syarat-syarat paksaannya telah terpenuhi. Kalau syarat-syarat paksaannya telah terpenuhi. Berapa syarat? 4. Kalau syarat-syarat paksaannya telah terpenuhi. Yang pertama, gudratul mukrih. Kemampuan orang yang maksa bisa mengerjakan apa yang dia paksa. Misalnya, Zaid maksa Umar, ya Umar, kalau kamu tidak sholat tanpa wudu, maka kamu akan saya bunuh. Misalnya, mampu dia untuk bunuh Umar. Tapi kalau Zaid ini lebih lemah dari Umar, tidak bisa apa-apa sama Umar. Tidak sah. Itu syarat yang pertama apa? Gudratul mukrih. Orang yang maksa mampu mengerjakan apa yang diancamkan kepada mukroh. Yang kedua, ajzul mukroh. Ajzul mukroh, ketidakmampuan orang yang dipaksa untuk melawan. Itu namanya ajzul mukroh. Yang ketiga, dhannul mukroh annal mukrih. Dhannul mukroh annal mukrih sawfa yunfidh. Jadi orang yang dipaksa itu yakin dalam hatinya atau perasaan kuat bahwa orang yang memaksa ini bukan buruk, dia betul-betul akan mengerjakan apa yang diancamkan. Yang keempat, alla takuna hunaka qarinatun ikhtiyar. Tidak ada pilihan. Tapi kalau ada pilihan di situ terus dia milih sendiri enggak. Misalnya apa? Misalnya dipaksa untuk mencerai istrinya. Kamu cerai istrinya kamu satu, dicerai dua sama dia. Jatuh. Atau dipaksa untuk meninggalkan salat zuhur, yang ditinggalkan asar, jatuh. Haram hukumnya. Karena itu Pak, karena ini bukan paksaan yang ke zuhur, paksaannya ke asar, tapi dia kerjakan asar sama dia. Ayo. Nah, kalau 4 syaratnya terpenuhi, maka hukum paksaan tersebut dikatakan sah dan dia tidak haram mengerjakan sholat tanpa wudu. Kalau 4 syarat paksaan kan penuhi. Yang pertama apa? Gudratul mukrih. Gudratul mukrih. Orang yang maksa itu punya kemampuan untuk mengerjakan, kuat misalnya, atau punya pasukan dan lain-lain. Yang kedua, ajzul mukroh. Orang yang dipaksa lemah, tidak bisa melawan mukrih, orang yang maksa. Yang ketiga, Dhannul mukroh annal mukrih sawfa yunfidh. Ini orang yang dipaksa tadi itu, Umar tadi, Zaid tadi dipaksa Umar. Zaid ini merasa teman yakin bahkan atau wala betul atau yakin besar bahwa Umar betul akan menjaga. Kalau tidak dia tunggu pun diikuti. Yang keempat, Allah takuna karena ikhtiar. Tidak ada pilihan. Misalnya dipaksa untuk sholat zuhur tanpa wudu, yang dikerjakan sholat asar tanpa wudu, haram hukumnya. Kategorinya ikhtiar di situ, ya. Yang keempat, jika akan sholat jenazah. Yang keempat, coba perhatikan. Masalah yang keempat dari masalah apa? Dari perkecualian. Orang tidak punya wudu, haram bagi dia untuk sholat fardu atau sunnah, kecuali dengan 4 masalah. Masalah yang pertama daimul hadas, yang kedua masalah bagian tahuran, yang ketiga masalah dipaksa, masalah yang keempat masalah sholat jenazah. Menurut pendapat sebagian ulama seperti Imam Ibnu Jarir al-Tabari, Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Tabari, sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i sama Imam Tabari mengatakan sholat jenazah itu maksud dan tujuannya hanya doa, dan doa tidak butuh wudu. Tapi pendapat yang pertama adalah Imam Syafi'i dan seluruh ulama madhab mengatakan wajib wudu sholat jenazah. Tidak sah sholat jenazah tanpa wudu. Begitu ya? 2 tawaf. 2 basah. Terus tawaf yang maksud. Ini semua tadi pembahasannya nyapang deh. Yang satu apa?
Yang diharapkan dari hadas kecil berapa? Ada 4. Yang pertama, Sholat. yang kedua, Bawa. yang ketiga, Nyetuk. menyentuh Al-Quran. Yang keempat, Membawa. Nah ini kita bahas satu. Besok pagi sih. Ini panjang umur saya tahu. Amin. Ayo, ada yang mau pertanyaan? Soal terkait dengan pembagian dari kodok dari pengecualian tadi fakitut tahurain, kodok yang menemukan air Nah. itu. Kalau dia nemukannya air setelah sholat, nemukan air, meskipun waktu zuhur masih ada, wajib diulang. Kemudian waktu zuhurnya sudah habis, wajib dikodok. Tidak ada bedanya. Kenapa? Karena taharah dunia di air. Oke. Lain hanya kalau dia nemunya debu, ada perinciannya. Jadi Tapi kalau dia nemunya air, wajib dikodok mutlakon dari apapun. Ya. Perjalanan Iya. sudah ada nabi semua dan tidak memungkinkan untuk sholat karena naik tidak ada. Iya. Dan ada kemungkinan untuk turun. Tidak ada karena perjalanan sudah ada. Iya. Kereta. Ya. Nah, kalau misalnya tidak ada kemungkinan untuk turun sama sekali seperti kereta kan dan lain-lain, terus tidak ada baju dan lain-lain, nah satu dari dua jalur bisa dipakai. Jalur yang pertama yang dipakai pendapat yang utama adalah Imam Syafi'i. Apa? Yaitu sholat di hormatil maghrib, kemudian diulang, dikolak. Setelah turun, dikolak. Sama kayak kita naik pesawat. Pesawat itu kan meskipun kita bisa wudhu di pesawat, meskipun kita misalnya bisa berdiri, ruku dan lain-lain di pesawat misalnya, sebagai pesawat bisa, sebagai pesawat tidak bisa. Itu tetap aja wajib untuk dikodok. Gitu. Nah, misalnya kalau berbagai pendapat yang pertama seperti kita di kereta, lah baju kita najis. Bagaimana kita hukumnya? Sekarang mau turun dari kereta tidak mungkin kan? Mau sholat di kereta dan di tempat air itu ada wudhu di kereta. Tempat wudhu ada tidak? Tidak ada. ada. Nah itu kalau misalnya tidak ada bajunya dia untuk diganti, dia tidak bawa baju selain pakai dia, lah tempat bajunya najis, maka hukumnya yaitu sholat di hormatul maghrib wajib. Kemudian setelah turun dari kereta wajib itu pendapat yang pertama. Atau mau pakai jalur yang kedua, yaitu pendapatnya Imam Malik yang mengatakan izalatul najasah sunnah, tidak wajib. Kemudian tetap aja ini semua omongan kalau sekiranya dia bisa sholat di kereta dengan rukuk dan diam. Kira-kira ada tidak tempat di kereta itu bisa berdiri dan ngadep kiblat. Kalau tidak ada, tetap aja kata betul Imam Malik wajib dikodok. Ya kita sholat di hormatul waqid. Kalau pendapat ini, pendapat yang tadi itu sholat di hormatul waqid, kemudian setelah turun baru dikodok. Ya. Praktiknya sholat di hormatul waqid di kendaraan ini. Tidak ada bedanya, kita kayak seperti dalam sholat sunnah nafilah di kursi mobil. Jadi tanpa melihat ke Tidak ada. Sekarang kalau Ka'bah masih ada, kalau Ka'bah meskipun bisa Ka'bah tapi dia dalam keadaan tidak punya wudu. Kalau misalnya bisa punya wudu, dalam keadaan harus berdiri. Yang intinya apa? Yang intinya kalau terpenuhi syarat-syaratnya maka sah sholatnya di kereta tanpa harus wudu. Apa ngadep kiblat, berdiri, rukunya semuanya dikerjakan. Kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, misalnya atau ruku-rukunya tidak terpenuhi, maka harus dikodok. Ya, seperti misalnya soalnya duduk dan mungkin berdiri, dilarang misalnya kalau berdiri, atau boleh berdiri tidak ada tempat cuma, atau ada tempat cuma tidak tahu arah kiblatnya gimana. Nah itu di keadaan-keadaan semacam tersebut wajib sholat di hormatul waqid. Kemudian setelah turun dari kereta wajib dikodok. Kita menemui ada sanatan, contohnya banyak. Sholat jenazah. Ya, Kenapa? di antara 4. Iya. Ya. Tapi kalau sendirian menjadi berdoa itu apa masalah? Sama-sama. Tidak ada bedanya. Kalau masalahnya sekarang apakah termasuk perhitungan apa tidak? Itu menurut pendapat yang kuat ini kendalanya sekarang di sholat jenazah itu sendiri. Sholat jenazah itu sendiri harus wajib taharah apa tidak? Kalau sholat jenazah memang ada kalanya bisa berubah jadi fardu ain. Dengan berubah kalau berjalan karena tidak ada lagi orang yang mau sholat kecuali dia. Lah cuman hukumnya tetap apakah boleh tanpa wudu atau tidak tetap ada titik berbeda ulama tersebut.
Menurut pendapat yang kuat dan seluruh mazhab mengatakan wajib pakai wudu. Hanya pas dua Imam Syafi'i sama Ibnu Jarir Al-Tabari itu mengatakan tanpa wudu boleh. Karena maksud dari sholat jenazah adalah doa, dan doa tidak butuh. Ibnu Jarir Al-Tabari ini imam besar. Pernah suatu hari Imam Ibnu Jarir Al-Tabari mengatakan kepada murid-muridnya, ya telah berarti aku akan umli alaikum kitab tafsir. Fikam ya Imam, gafi 50 al-qur'an. Aku akan mentalkin kepada kalian itu kitab dalam ilmu tafsir. Ditanya sama murid-muridnya berapa lembar kira-kira ya Imam? 50.000 lembar. Dari kepalanya dia tanpa menggantikan. Katanya murid-muridnya, ya Imam panjang, terlalu panjang, tidak ada yang membaca, semua gitu. Malas murid-muridnya. Jadi akhirnya katanya salah, anak ringkas saja sudah. Jadi berapa? Jadi 5.000 lembar. Sampai antum sekarang kalau ke maktabah ada namanya tafsir Ibnu Jarir Al-Tabari 10 mujallad. Itu sisa 5.000 dari 50.000. Dia mau membicarakan begini, mengucapkan begini, murid-muridnya nulis sampai selesai begitu dari awal sampai akhir. Yang kedua, setelah selesai tafsir, keluar lagi ke murid-muridnya, sauli alaikum kitaban min tarikh, sejarah. Aku akan mentalkin kepada kalian kitab sejarah, tulis, kumpulkan sampai akhir kitab. Berapa ya Imam? Khafi 50 al-qur'an. Di 50.000 lembar. Kemudian katanya kata murid-muridnya, ya Imam Tawil Mahabirabian. Gak ada akhtisar kalau nggak salah, anda buat ikhtisarnya, ringkasannya aja. Berapa? 5 alam, 5.000. Ini sekarang kalau begitu toko kitab cari namanya kita bertarikh dari Imam Ibnu Jarir Al-Tabari 10 mujallad. Imam Ali. Mereka ahlinya bicaranya puluhan ribu. Kalau kita suruh bicara dua lembar habis maklumat. Jadi ini bukti muskilnya mereka semua nggak tugasnya yang mau bicara. Ada namanya ulama Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya imam besar. Salah satu khalifah maktabahnya terbakar. Maktabahnya isinya puluhan ribu kitab. Khalifah ini sedih dan sangat bingung. Kemudian salah satu di antara mereka, di antara yang dekat-dekat Khalifah mengatakan, ya Khalifah, jangan sedih. Ada salah satu ulama di daerah kita bisa membalikan maktabahnya di kepala apalanya dia semua. Siapa dia? Ibnu Abi Dunya. Panggil dia. Dipanggil duduk setahun itu satu maktabah balik semua. Jadi, bagi Allah Alhamdulillah. Ayo, ada punya pertanyaan? Untuk di sholat orang tua yang meninggal dunia karena kita sakitnya, sholat itu bukan puasa. Boleh. Nah, bagaimana kita bahas kemarin bahwa mengqadha itu ada dua. Ada kalanya qadha sholat, ada kalanya qadha puasa. Kalau qadha sholat misalnya sebelum meninggal, apa kita misalnya berapa hari sebelumnya tidak sempat sholat, dalam keadaan wajib sholat. Apa? Dia bukan dalam pingsan dan lain-lain. Dalam keadaan dia mukallaf. Jadi, lah hukumnya apa? Ada 3 pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang pendapat yang pertama, tidak bisa diqadha dan tidak bisa dikeluarkan kafarahnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, diqadha oleh ahli warisnya atau selain ahli warisnya, diqadha. Oke. Kalau misalnya misalnya sekarang ini hampir 5 bulan misalnya sakitnya, mana mau ngobrol sekaligus berat, tidak masalah. Itu setiap kali sholat duhur lagi sekali untuk ngobrol sahabat sampai 5 bulan selesai sudah. Kalau itu punya saudara 2 bulan setengah selesai, punya 3 saudara lebih lagi. Jadi mereka semua ngobrol bareng sekaligus sama-sama. Caranya ngobrolnya ini. Jadi kalau orang tuanya kita punya qadha sholat, terus sakitnya agak lama, dia ninggalkan sholat kan tidak tahu hukum, tidak ada yang ngasih tahu misalnya dan lain-lain, itu caranya begitu. Dibagi aja di antara anak-anaknya. Anak-anaknya berapa misalnya? 5 halas per anak sholat sebulan. Sebulan artinya setiap hari sholat duhur, sholat duhur. Yang ketiga, per sholat dikeluarkan kafarah yaitu 750 gram beras per sholat. 1 kilo per 1/4 1 mud. Nah, katanya Imam Subki yang lebih utama digabung antara keduanya. Ya, bahwa antara diqadha sama dikeluarkan
fidyahnya, kafarahnya. Jadi kalau mampu. Nah kalau misalnya dia punya godok puasa, gimana hukumnya? Misalnya di bulan Ramadan dia sakit, kemudian setelahnya Ramadan dia sembuh atau dia meninggal. Jadi setelahnya Ramadan dia meninggal, wajib diqadha enggak? Hah? Wajib salah, enggak wajib salah? Apa? Hah? Wajib salah, enggak wajib salah? Apa itu? Hah? Ada perincian hukumnya. Ada kalanya ba'da tamakkun, adanya qabla tamakkun. Kif ba'da tamakkun. Artinya begini, kalau ba'da tamakkun ini misalnya dia meninggalkan 20 hari di bulan Ramadan. Kemudian begitu masuk Syawal dapat sembuh, ditunda sama dia, kemudian di bulan Dzulqa'dah meninggal. Ini artinya ba'da tamakkun. Artinya ada kalanya qabla tamakkun, minal qadha. Artinya gimana? Dia sakit dari 21 bulan penuh di bulan Ramadan, kemudian penyakitnya sambung sampai ke Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, meninggal di Muharram. Dia ada kesempatan sedikit pun dari sembuh untuk qadha. Itu artinya tidak wajib diqadha. Gitu. Kalau qabla tamakkun tidak wajib. Kalau ba'da tamakkun wajib diqadha. Nah, si qadha gimana caranya? Diqadhanya ini boleh satu milih dari dua. Imam mengeluarkan setiap satu puasanya mud atau diqadha oleh ahli warisnya. Puasa, ahli warisnya yang puasa untuk apanya? Untuk apanya? Jadi kalau ba'da tamakkun, misalnya ba'da tamakkun gimana gambaran masalahnya? Ini apa sebulan penuh ndak puasa di bulan Ramadan karena sakit. Kemudian Syawal sembuh, Dzulqa'dah sembuh, Dzulhijjah sembuh, ditunda sama dia. Karena memang qadha al-tarahi, bukan al-fur. Nah, waktu di bulan Muharram meninggal. Artinya meninggalnya dia ba'da tamakkun. Apa dia ba'da tamakkun? Setelah ada kesempatan untuk mengqadha tapi tidak diqadha. Lain halnya kalau sambung penyakitnya sampai akhir. Nah, kalau ba'da tamakkun ini gimana cara qadhanya dia? Ya ada dua, satu dari dua. Mau pilih dengan cara mengeluarkan mud setiap harinya harinya satu mud atau diqadha pakai puasa. Kalau misalnya dia punya anak misalnya 10 per hari, per orang 3 hari selesai besar. Atau dikeluarkan satu hari satu mud. Tidak mau puasa mereka mau diganti mud boleh. Gitu. Ini semua kalau dia meninggalkan harta warisan. Tapi kalau dia meninggal ba'da tamakkun dan tidak meninggalkan harta warisan, jadi hanya pilihannya untuk qadha. Kalau ada dari ahli bapak dari ahli warisnya mau mengeluarkan wujud, tidak wajib kan? Mungkin, karena tidak mungkin kita wajibkan orang lain. Sama kayak masih kayak sekarang seperti orang tua meninggal punya hutang. Kalau sekiranya waktu meninggal ada harta untuk bayar hutangnya, wajib dibayar hutangnya. Kalau tidak, sunnah bagi anaknya untuk bayar hutangnya. Tidak wajib. Ini karena bukan hutangnya anaknya. Cuman anak yang bakti. Beda anak bakti ada orang tua. Insya Allah hartanya semua dikeluarkan untuk orang tuanya. Dijual semua hartanya untuk bayar orang tuanya. Dia nanti orang tuanya kena azab gara-gara dia. Ini ya walaupun ada kalanya hutang gara-gara dia, gara-gara anaknya. Itu misalkan yang bahkan bagi ulama dia harus menganjurkan untuk hutang itu dibayar sebelum dimakamkan. Tentang orang tua juga umur tiap 90. Ya. Tapi setiap mau mengerjakan sholat, dianya sudah bilang mari. Pikun juga lupa. Karena pikun cuma dia kalau sampai dia karena di akalnya bukan sama dia kata saya. Banyak di orang tua umur 90 lebih karena sudah sering pikun lupa. Kadang ngira sholat ya. Lah itu lebih utamanya kalau ada satu dari anaknya ngingetkan, yang ngajar. Kalau dia tetap tidak mau mengatakan sudah selesai, malu. Iya, kadang-kadang mengatakan berapa sudah motor 2 kali. Ya itu harus malu.
Tidak dia pun wajib maklum. Karena bukan ikhtiarnya dia, akalnya sama dia. Syaratnya orang wajib sholat kalau akalnya sama dia. Ini akal sama dia lagi sudah. Betul ya. Cuman lebih utamanya karena dibarengi. Kalau selama bisa dilembuti itu sholat lagi diingat. Apakah itu harus digodok? Iya, kalau enggak, kalau kan dia bukan mukallaf sudah. Katanya Habib kalau sudah sampai ke derajatnya dia tidak tahu sama sekali, tidak lupa sama sekali, dirinya tidak tahu sama dan lain-lainnya, akalnya bersama dia. Jadi bukan mukallaf lagi sudah dikatakan Habib. Cuma lebih utama kalau digodok lebih utama. Ada ini orang pikun, Iya. tapi dia ini ketika sebelum wudhu dia ingat niat wudhu, tapi ketika mau wudhu dia lupa wudhu. Niatnya itu apa? Hukum sholat bagaimana? Tapi dia tinggal sendiri dan tidak ada yang mengingatkan, misalkan niat wudhu. Ya, kalau wudhunya selama dia pakai niat sah wudhunya. Kalau dia wudhunya tidak pakai niat, wudhunya tidak sah. Menurut Imam Syafi'i. Jadi, ada sebagian ulama mengatakan wudhu tidak perlu niat. Kalau posisi seperti itu, biar pakai pendapat yang melakukan itu. Jadi sekarang kalau kita mereka suruh wudhu lagi, tidak mau wudhu, tidak mau sholat. Ada orang meninggal tapi punya anak yatim. Itu dengan mengundang tahlil, terus hartanya belum diwaris. Itu memberikan sedekah. Itu sesuai dengan itu bertentangan dengan syariat. Jadi kita menggunakan tahlil ini usahakan dari hartanya anak sendiri. Jangan ngambil dari harta warisan, kecuali kalau mau ngambil dari harta warisan dalam keadaan anaknya balik berakal semua, tidak ada satupun yang gila atau anak kecil, maka boleh diambil setelah terjadi kesepakatan di antara mereka. Karena perihal yang wajib yang boleh diambil dari harta warisan itu hanya perihal yang wajib dikerjakan kepada mayit. Apa? Ongkosnya mandikan, belikan kain kafan. Kalau mungkin ada sebagai tempat pemakaman membayar ya untuk pembayaran pemakamannya. Tapi untuk perihal buat tahlil itu bukan sesuatu yang wajib bagi mayit. Nah, bagi anak yang bakti, seharusnya selayaknya bagi anak mampu. Ini mampu selayaknya dia mau tahlil ke orang tuanya. Tapi dia tidak wajib untuk melihat tersebut ini. Kalau sekiranya ada anaknya yang bukan sempurna seperti saat ini atau anak yang masih belum balik, tidak boleh diambil dari harta warisan bagiannya anaknya. Kalau mau dibagi dari anak yang balik-balik itu sebenarnya apa? Cuma yang lebih utama kalau dari hartanya anaknya sendiri. Makanya Nabi bilang sama ini, adatnya salafus saleh ini dari Ba'al lebih bagus ya. Apa dia? Dari mulai masa hidupnya nyelengin tiap hari 5.000. Wasiat. Kalau saya meninggal, ini uang saya kumpul untuk 7 harinya saya, sama hari 40-nya, sama hari 100-nya, sama hari 1000-nya. Dan kepingin beratkan anaknya harta untuk tahlil dia sendiri. Padahal dia cari usaha sehingga bisa dapat harta banyak, ditinggalkan ke anaknya, tapi masih tidak mau. Itu kalimatnya Pak Ali begitu. Sebagaimana ditulis juga di wasiatnya Habib Abdullah bin Umar, begitu juga. Ini untuk tahlilnya 7 hari, ini tahlilnya dari 40-nya. Ini untuk fulan, saudara-saudaranya dia misalnya di Hadramut cuma tulis di sekitar fulan sekian, kasih sekian. Itu di antara anak dia sendiri. Selain dia sudah meninggalkan untuk anak-anaknya, masalah tidak kurang. Betul, Habib Abdullah bin Umar meninggalkan untuk anak-anaknya tidak kurang. Betul, tapi masih tetap untuk pribadi dia tidak meninggalkan anaknya. Sampai ke titik begitu ini. Kenapa? Karena mereka mengamalkan hadisnya Rasulullah, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Allah merahmati seorang ayah yang membantu anaknya untuk bakti, tidak merepotkan dia. Sampai ke derajatnya mereka tidak pernah mau nyuruh anaknya ambil air. Takut anaknya bilang tidak jadi durhaka. Sampai ke level seperti itu. Kita kan? Ya. Saya teruskan itu. Ada dasar lima aklaman terjadi ini minal kabair latar kobana kulili bakasiri walau sabatan. Iswa. Nah, terus akhirnya Ibaratnya apa? Ibaratnya kurang jelas itu. inna aklaman terjadi ini minal kabair latar kobana kulili bakasiri walau sabatan. Nah, kita takut bagaimana itu bisa membedakan menggunakan hartanya anak yatim secara zulman. Ya, Ya. Jadi begini, perhatikan ya. Orang yang merawat anak yatim, ini kan kita makan hartanya anak yatim.
hartanya anak yatim. Gitu. Nah, dibagi menjadi dua. Apakah dia boleh ngambil dari harta anak yatim apa tidak boleh? Gitu. Ada kalanya dia ini sudah orang sudah cukup, tidak ngambil harta anak yatim juga tidak apa-apa. Punya harta sendiri dia cukup untuk nafkahnya pribadinya dia, istrinya, anaknya cukup. Ada kalanya orang tidak mampu. Gitu. Kalau orang cukup maka tidak boleh ngambil harta anaknya yatim. Kalau orangnya tidak mampu, anak kalau ngerawat anak yatim ini dia bisa kerja, dia kasih nafkah istri sama anaknya anak. Karena sibuk ngerawat anak yatim. Nah, ini dalam posisi macam ini dia boleh ngambil bil ma'ruf seukuran kebutuhan dia. Seandainya kalau ada orang kita sewa dia berapa ngerawat anak yatim? Seukuran kebutuhan dia berapa? Dan lebih dari itu, ukuran kebutuhan yang darurat. Jadi ini boleh dia ngambil. Karena memang dia karena kesibukannya ngerawat anak yatim dia tidak bisa kerja di pasar, tidak bisa kerja di toko, tidak bisa kerja di orang. Dan sedangkan dia sendiri punya istri, punya anak, ini harus dia nafkahi. Nah, kalau sudah orang ini butuh maka dia boleh ngambil hartanya anak yatim seukuran yang dia butuhkan darurat. Lebihnya Allah yang ngasih nanti. Lah cuman amalannya Imam Haddad, amalannya Habib Abdullah bin Haddad atas masalah harta anak yatim. Habib Abdullah Haddad ini begini. Dia misalnya ada anak yatim namanya Z. Nah Z ini punya uang cuma 5 juta misalnya. Ya, hartanya yatim. Dan untuk untuk sampai dia balik tidak cukup 5 juta kan? Itu kan? Nah itu sama Imam Haddad dicampur dengan uangnya dia sendiri, dikasih nafkah sampai dia balik. Kasih tanggung Imam Haddad. Jadi supaya tidak kesulitan baginya tiap hari. Karena sudah jelas-jelas tidak cukup ini uang. Gitu kan? Lain hanya kalau dia punya 5 miliar. Itu sama Imam Haddad sedikit pun tidak diambil dari hartanya dia. Jadi kan? Cuma seukuran yang dia tidak kurang di situ. Misalnya sekarang seumur dia dari mulai dia kecil bayi sampai dia balik mungkin dia butuh misalnya 25 juta. Itu Imam Haddad ngambil 20 dan uangnya dia sisanya disimpan dikasihkan setelah balik. Yang 20 juta diambil dimasukkan dibarengkan dengan punya dia. Karena sudah jelas-jelas tidak cukup. Jadi dia menanggung sendiri semua anak yatim tidak mampu. Cuma nambahin sedikit dari kekurangan anak yatim dia mampu. Itu tadi Imam Haddad begini. Jadi kalau sekiranya hartanya cukup untuk seumur hidup dia bisa jadi gabung. Kalau sekiranya hartanya tidak cukup untuk seumur hidup digabung, ditanggung dia sampai dia. Memang sulit megang anak yatim, makanya katanya ulama tidak boleh megang hartanya anak yatim atau megang wakaf kecuali satu dari dua jenis golongan. Siapa dia? Orang kaya yang sudah tidak butuh lagi dari hartanya wakaf, wala hartanya anak yatim, atau orang tidak kaya cuma saya korok dia takut sama Allah mengambil sedikit dari itu baru boleh megang. Kalau enggak itu kacau terjadi. Jadi butuh sedikit dipinjam dulu, tidak ada jadi dipinjam dulu. Ini hartanya bukan kotor. Sampai ada satu orang lagi rombongan naik Safinah. Apa Safinah? Perahu. Di tengah jalan mereka kehabisan korek untuk hidupkan. Akhirnya tanya yang banyak saya bisa bilang, apakah ada di antara kalian yang merawat anak yatim? Karena ditunjukkan satu orang, cuma merawat anak yatim hartanya diambil terus. Dia panggil namanya, so kita kehabisan korek untuk hidupkan kompor kayu. Ini coba kungfu, disebut kayu ini, disebut langsung terbakar. Saking panasnya hartanya yatim dari dulu dia, bukan karamat tapi nyata. Kalau wali hidupin orang yang ada. Jadi maaf lagi kadang sebagian orang ngawur apa zakat fitrah dijadikan hadiah THR. Ini dalam biar. Jadi zakat fitrah untuk fakir masakin. Sudah Allah menentukan siapa untuk fakir masakin. Jadi jangan diputar-putar, diakal-akali sehingga jadi hadiahnya buru-buru. Berapa mau diterima? Itu mau terima berapa sih? 10 juta, malah 20 juta itu menerima. Tapi ada bisa panjang-panjang nanti. Itu haknya orang fakir masakin. Misalnya tidak apa-apa kita misalnya murid misalnya menyerahkan zakat fitrahnya, nah setelah itu balik ke fakir masakin. Kalau guru-gurunya termasuk fakir masakin kasih dalam bentuk zakat, tapi jangan dijual itu beras merupakan uang itu sebagian uangnya. Tidak punya hak untuk dijual. Betul ya? Memang ada cara-cara dari sini itu bisa lepas dari sini masuk situ
istilahnya cuma hilang. Laisa dinu qabil iya. Jadi punya usaha kan mau makan istri sama anak dia sampai harus dibacanya apa? Jadi mau terima apa istilahnya? Itu macam-macam. Ya. Sekarang kalau ngobrol sebenarnya masjid atau musola yang mengumpulkan zakat, apakah boleh bagaimana hukumnya? Masjid-masjid dan bukan amil itu maksudnya. Ya, hanya sebagai wakil, mereka itu statusnya hanya sebagai wakil. Masjid-masjid mengumpulkan zakat hanya sebatas wakil. Menjadi kalau ambil kan harus jadi jalur pemerintah. Nah, mereka hanya sebatas menjadikan dirinya sebagai wakil masyarakat, dikumpulkan di masjid, kemudian masjid itu takmilnya masjid bagikan kepada fuqara, masakin, mustahiqin kan. Cuman kendalanya yang anak anjurkan, kalau mau jadi ambil itu harus bagi 100% di bab zakat fitrah. Harus bagi 100% di bab namanya wakalah. Harus bagi bab 100% di bab namanya al-ghar, utang piutang. 3 bab itu hukum dengan dia. Terus itu kalau mereka sudah punya temakun di sini, bantu. Ya bantu masyarakat, ada masalah. Cuma kalau Anda jangan membantu terakhir tidak berdosa. Kalau salah kaprah dalam etika kerjanya, misalnya sekarang ya ada namanya orang datang ke masjid membawa uang, saya mau wakilkan zakat fitrah, cuma ngasihkan uangnya ditunjukkan beras satu ini beras satu untuk satu kampung, tidak ada lagi beras lain ini, salah kan? Ini misalnya sekarang takmir masjid dan nyiapkan ukuran 3 kilo beras, datang orang pertama dikasihkan ini beras saya, ya tulis semuanya dikasihkan uangnya, terus orang kedua ini beras saya. Ini punya orang pertama tadi sudah. Ya mungkin kita jual ke orang kedua. Kan begitu. Jadi ini kesalahan besar. 1-3 kilo beras untuk sekian ratus orang yang datang ke masjid, semuanya nyerahkan uangnya beli beras ini. Jadi beras apa terakhir ini? Dibeli 100 orang ini. Ini satu kesalahan. Ya makanya kalau bisa, kalau jadi takmir mau jadi pengurusnya zakat ini, usahakan bab di zakat fitrah juga perhatikan. Ada kalanya waktu orang datang ngasih tanya untuk pribadinya dia sendiri apa untuk anaknya. Ya kalau anaknya saya untuk saya dan istri saya dan anak saya, anaknya sampai balik apa belum balik. Kalau sudah balik harus dengan izinnya mereka. Kenapa? Karena tidak wajib mengaji nafkahin sudah. Kalau tidak wajib nafkahin, tidak wajib zakat fitrahnya. Kadang kita punya anak balik, kita keluarkan zakatnya, kita tidak ngabarin ke dia. Itu tidak bisa juga. Jadi anak yang boleh kita keluarkan zakatnya tanpa izin itu kalau istri sama anak yang belum balik atau perempuan meskipun sudah balik. Kalau anak laki tidak wajib dinafkahi setelah balik, hanya ihsan dari orang tua. Ayo. Ya baik. Ya amel itu sebenarnya ya itu nama dasar. Tapi di situ itu tidak apa tidak tahu. Iya, amel itu. Iya. Nah, sebetulnya kerjanya amel itu ya kuduna pada. Iya. Dia tidak ya kuduna. Tahu-tahu didatangi terus dia diam di situ. Terus ada yang bagi sendiri katanya dia itu minta ongkos seperti itu. Siapa kita? Minta ongkos kerja. Ya, amil kepada amil. Ya wajib. Kalau dia pertama mensyaratkan minta ongkos dari siapa dia? Dari para mustahiqin. Ya katanya amil itu ada bagian dari zakat. Ya, iya, bagian zakat mal. Iya, zakat mal, zakat fitrah sama. Cuma maksudnya kendalanya kan dia itu kalau ambil kan dari gibah pemerintah. Dia kan hanya wakil, seharusnya bukan ambil. Kalau dia wakil tidak punya hak untuk minta kecuali dari pertama. Misalnya ada satu orang datang mewakilkan ke kita untuk membagikan zakat fitrahnya. Nah, wakalah itu boleh wakalah pakai upah, boleh wakalah tanpa upah. Wakalah jangan lupa saya bagikan zakatnya kamu dengan syarat kamu kasih ongkos saya segini. Yang lebih utama menurut Anda kalau zaman sekarang kalau sekiranya tidak jelas sebab mengurusnya langsung aja bagikan ke orang sakit banyak. Tetangganya itu tidak kurangan muter-muter mencari. Tetangganya itu ada dua kata. Ada dua definisi yang harus diperhatikan. Kapan kita berhak menerima, kapan kita berhak mengeluarkan zakat. Ya. Berhak kita mengeluarkan zakat itu kita berhak wajib mengeluarkan zakat, wajib bayar zakat fitrah. Kalau kita punya nafkah dari malam lebih dari itu wajib kita mengeluarkan zakat fitrah.
Anak waktu punya berapa? Zakat untuk saya semalam butuh berapa? Butuh punya 20.000. Dia punya 20.000, punya lebih 200.000 misalnya. Ah, ini wajib bayar zakat. Terus kapan dikatakan juga dia boleh menerima zakat? Ada orang katakan anak punya mobil punya gini, berarti kan 2 kali itu langsung aja. Hitungannya kapan? Kalau dia punya, kalau dikategorikan dia kaya maka tidak boleh. Kalau dia miskin, apa definisi kaya di sini? Yang punya nafkah kifayah umur balik. Kifayah umur balik artinya apa? Artinya sekarang umurnya dia berapa? Umurnya dia sekarang 40 tahun. Orang meninggal umurnya berapa? Rata-rata 70. Sisa berapa? 30. Nah, kalau dia punya harta cukup untuk 30 tahun baru dikategorikan kaya dan tidak boleh menerima zakat. Kalau dia punya harta tapi cukup untuk 5 tahun, 10, 15, berarti masuk golongan miskin dan boleh menerima zakat. Atau dia punya harta seumuran 30 tahun tapi punya penghasilan bulanan cukup untuk kifayah, sama juga. Atau dia tidak punya penghasilan tetap, cuma ada orang yang nafkah seperti istri dikasih nafkah oleh suami, tidak boleh juga. Jadi yang dikategorikan kaya ada berapa? 3. Punya harta cukup untuk sisa umur hidupnya. Yang kedua, punya pemasukan yang cukup untuk sisa umur hidupnya, atau ada yang menanggung nafkahnya dia. Ini 3 orang dikategorikan kaya dan tidak boleh menerima zakat fitrah. Tapi kalau selain mereka bertiga termasuk miskin dan boleh menerima. Jadi ada kalanya wajib mengeluarkan juga boleh menerima. Gitu ya. Itu kalau ada kekeliruan baginya, apa ada masalah sejak kekeliruan dari segi bagi dikasih kepada oleh berhak. sebetulnya tidak harus diberi, tapi dia diberi. Tidak masalah, misalnya zakat. Iya, tidak masalah. Kalau memang dia kan wajib ngasih karena dia punya nafkah lebih dari sehari semalam. Di sisi yang lain dia menerima kan, menerima dari orang lain, tidak masalah. Menerima dari orang lain tidak masalah. Selama dia termasuk golongan miskin. Dampaknya tidak miskin. Oh ya, ada sah. Tidak sah zakatnya. Karena tidak sahnya itu kira-kira sebarang. Dia kalau tahu yang mengeluarkan zakat tahu kalau ini tidak berhak untuk zakat, kemudian tetap dikasih ke dia, tetap dituntut dia kiamat. Tapi kalau tidak tahu, gohirnya mengatakan dia tidak mampu, iya, mereka boleh dia dikasih, tidak wajib dia, karena dia tidak tahu. Jangan mungkin berbahas kita semua orang, kadang kita tidak tahu keadaannya orang jabat, dan kita tidak kenal sama dia dan tidak tahu kehidupannya setiap hari. Dasar kita mengatakan dia tidak mampu, boleh kita kasih. Kita ngambil dengan bawah yang Islam, dia tidak mau ya. Mau tanya perihal santunan anak yatim buat acara penggalang dana, terus buat acara makannya, acara sewa teroknya, semuanya dari uang galang dana itu. Wah, ini harta dikasih untuk anak yatim. Iya, biasanya untuk menggalang dana buat anak santunan anak yatim. Iya, bantuan anak yatim artinya yang dikasih untuk kebutuhan pentingnya mereka, bukan untuk acara-acara. Kalau acara-acara itu kalau ada orang lain yang menanggung untuk kebutuhan pribadinya mereka. Terus anak yatim ini artinya sebelum balik. Jadi ada satu orang datang ini punya anak yatim, umurnya sudah 30 anak yatim. Katanya Rasulullah, la yutma ba'dal bulugh, la yutma ba'dal bulugh. Jadi kita tidak namakan anak yatim setelah balik. Semua kita anak yatim. Mana yang bukan anak yatim kalau negaranya? Begitu. Yang artinya adalah semua acara-acara itu ada yang nanggung orang lain dari pribadinya dia. Kalau harta sudah dikasihkan ke anak yatim, tidak boleh digunakan kecuali untuk kebutuhan yang darurat untuk anak yatim, makannya dia, minumnya dia, obatnya, bajunya, perihal yang wajib. Tapi kalau acara-acara masih ada. Jadi hartanya anak yatim mesti aja tidak. Jadi bahaya juga, dia ada makan juga. Karena dia rugi anak yatim. Kenapa? Karena walinya anak yatim itu wajib ditasarruf alaihi maslahah. Sama kayak kita misalnya anaknya kita masih belum balik, orang ngasih dia harta, kita yang megangkan kan sebagai orang tua. Lah itu wajib bagi kita tasarruf dimahjuri bil maslahah. Dimahjuri ini anak yang belum balik, anak yang tidak pada normal, itu bermasalah harus dipegang. Tidak mungkin kita buat acara-acara untuk anak ini. Begitu. Ataupun menghintarkan anaknya yang dari orang tua, bukan dari hartanya anaknya. Kalau anaknya punya harta dari orang tua, kan ada kewajiban. Sebelum balik bukan wajib. Khitan wajib setelah balik. Sebelum balik bukan wajib, maka yang nanggung ongkos khitan orang tuanya.
Bukan hak itu. Kalaupun anak itu punya harta, tidak boleh bagi dari anaknya. Gitu ya. Jadi sekali. Walaupun muslim. Hubungan dengan tahlil, hubungan dengan tahlil. Terus bagi takzim itu yang datang 12 atau apa? Anak yang 12, yang 42, amin. Nah itu untuk kepentingannya tahlil tidak masalah. Karena tujuannya tidak masalah, karena tujuannya pada umumnya tujuannya orang yang ngasih itu untuk kemaslahatannya sang mayit. Itu kemaslahatannya sang mayit. Kalau dia jelaskan anak ngasih ini untuk kebutuhannya tahlil. Tapi kalau katakan tidak, anak ngasih ini untuk ahli warisnya, untuk anak-anak yang meninggal. Dari anak-anaknya yang ditinggal itu, maka untuk haknya mereka. Nah kalau tidak ada yang ngasih, tidak jelaskan, tidak untuk mayit, wala untuk anak-anaknya. Cuma ada istiadat sudah. Ada istiadat kalau orang meninggal kan bawa beras, bawa gini. Itu sebetulnya tujuannya yang paling penting adalah untuk kemaslahatannya anaknya yang ditinggal. Seperti begitu. Karena kata Rasul mengatakan isna'u di Ali Ja'far ta'aman. Waktu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib meninggal di peperangan Al-Mu'tah, itu Rasulullah merintahkan kepada sahabat buatkanlah makanan untuk keluarga Sayyidina Ja'far. Kenapa? Karena Sayyidina Ja'far yang meninggal dan keluarganya sedih, yang mereka tidak mampu untuk masak, tidak nafsu untuk masak dan lain-lain, maka buatkanlah mereka makan untuk mereka. Sama kayak sekarang datang itu yang datangnya takziah, bawa beras, bawa ini tujuannya untuk bantu keluarganya. Kalau mereka setelahnya mereka terima mau digunakan untuk tahlil apa umumnya tidak masalah. Selama mereka ini semuanya balik berakal. Kalau misalnya dikasihkan ada orang bawa beras sama telur sama gini, di antara ahli warisnya ada yang yatim atau bayi, tidak boleh dipakai baginya dia. Baginya dia tidak boleh. Yang asal ditanggung yang balik. Ketika pacarannya dia sebagiannya pokok, bagiannya anak keluarga kali, bagiannya adiknya anak sendiri itu kasihkan ke dia. Jadi kasihkan ke dia. Karena misalnya kita niatnya kita fair, tapi caranya salah cara. Sebagian kadang ajib, ya, orang kaya raya meninggal tidak buat takdir sama sekali. Yang tidak punya apa-apa meninggal ngutang buat 7 hari. Ini kebalik zaman ini sudah. Jadi pernah satu hari Habib Salim Syatiri rahimahullah dengan satu orang kita kenal orangnya kaya raya di Jeddah. Rumahnya di Mekah ada, di Jeddah ada, di Madinah ada. Meninggal istrinya wala buat tahlil sehari. Hartanya itu kalau 7 turunan cukup. Akhirnya ditelepon sama Habib Syatiri, ya pula dalam fikih Habib. Tidak buat tahlil, galak. Ya Habib cukup takziah cukup di kuburan kalau selesai. Dia punya hati segini banyaknya. Biar orang masakin makan itu semuanya. Mulai besok pagi buatkan. Berapa hari Habib 7 hari. Itu semua orang masakin di Mekah undang semua. Nanti ada kebalik ada kejadian kebalik. Jadi orang kaya raya dia buat acara pernikahan di rumah. Yang tidak mampu nyewa gedung. Ini kembali sudah kali. Nanti terakhirnya akan ngutang. Ini satu kesalahan besar. Jadi menganggap perkara ibadah, terakhirnya dosa semua. Jadi takalluf. Maksa diri ini sumber pertama keluar dari jalan yang benar. Asal terlalu. Ada apa? Itu ada. Tidak sunnah wa apa itu. Ini asal Rasul ini saya dan ala. Itu sudah Imam Syafi'i demi oleh Abu Syafi'i Imam Muhammad bin Sulaiman Rasul Habib Jadi Maulana ويوافقنا للعمل بما علمنا وما قرأنا على هذه الأمور المصالح الجامعة شاملة الخيرات الآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم